Ya pemirsa, langsung saya kita tanyakan kembali Eyang Habibie mengenai cinta, dan ingin saya kaitkan cinta dengan nasionalisme. Seperti di film itu Eyang sudah katakan bahwa janji seorang Habibie adalah kembali ke Indonesia untuk membangun negara. Walaupun mungkin awalnya tidak diterima, nah ingin saya tanyakan sebesar apa sih nasionalisme Eyang pada saat itu untuk membangun Indonesia? Kan kalau yang sudah kita jalanin kan, yang sudah mulai enak hidupnya, ya kan sudah dapat rumah tadi bagus pada saat kelarian putaran yang kedua. Nah kenapa mesti tetap kekeh untuk membangun Indonesia pada saat itu yang? Soalnya tadi kan saya sampaikan bahwa ada 3 grup. Ya. Grup yang pertama ada sesama manusia. Yang paling dekat dengan kita, melekat pada diri kita sesama manusia, ada bangsanya tuh. Itu paling dekat. Keluarga kita masing-masing ada bagian dari bangsa itu. Bahwa bangsa kita ada pluralistik, itu soal lain. Dan suatu masyarakat yang pluralistik itu tidak berarti merugikan, bahkan menguntungkan. Yeah. Bisa mengembangkan, bisa memberikan inspirasi, mengembangkan toleransi kualitasnya lebih tinggi dan seterusnya. Jadi dari grup pertama saja itu saya cinta umat manusia pada umumnya, khususnya bangsa saya. Karena saya lahirnya di situ. Kedua, saya sangat menyadari bahwa saya tidak mungkin jadi apa yang saya telah miliki pada waktu itu dan sampai hari ini, kalau di belakangnya tidak ada perjuangan dari bangsa saya. Perjuangan selalu dibarengi dengan pengorbanan. Orang yang mau berjuang dan tidak mengenal pengorbanan tidak bisa berjuang. Nah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin Anda mengenal manis kalau tidak mengenal pahit. Nah, dalam hal ini saya bersyukur bahwa saya bisa sampai belajar di pusat keunggulan ilmu pengetahuan teknik dari dunia di Jerman itu. Jerman itu nomor 1 dalam teknik engineering. Saya sangat bersyukur. Karena itu waktu saya usia 21 tahun. 21 tahun itu saya sudah hampir S1. Saya sakit. Sakit tuberkulosis. Itu apa yang terjadi? Saya mendapat serangan di rumah sakit. Itu bukan saya umur 25 tahun, 23 tahun itu. 23 tahun? 23 tahun, bukan 25, 23 tahun. Karena 25 tahun saya sudah nikah. Itu belum, ya. Itu salah itu, 25 tahun. Bukan 25, 23 tahun. 23 tahun. 22 mau 23 tahun. Belum nikah. Waktu itu, yang anehnya, saya itu dirantau, sakit, keras, tidak pernah dapat kunjungan dari siapa-siapa. Karena keluarganya di sini, keluarganya nggak bisa keluar negeri, karena nggak ada izin untuk membeli valuta asing. Saya sendiri. Waktu saya sakit itu, saya ngebel-ngebel tengah malam, panggil dokter. Itu nggak datang dia. Terus karena sakit, saya lihat ada Al-Quran di sebelah saya, ada kertas. Saya ambil, saya tulis. Janji itu tadi? Ini tiap hari saya sebut sejak itu. Sumpahku terlentang, jatuh, perih kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan janji pusaka dan sakti. Tanah tumpah darahku, makmur dan suci. Saya ngepel-ngepel lagi. Sakit, nangis. Memang saya buat gini di ini. Di tetesan air mata? Tetesan air mata saya sampai tunggu. Yeah. Saya kira mampu saya ini. Waktu itu saya ambil, tulis, hancur badan. Tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu.
kepadamu apa? Ibu pertiwi saya, makmur dan suci. Saya mau makmur, tapi saya mau bersih. Saya mau bersih, tapi mau makmur. Iya. Saya tidak mau hanya bersih tapi tidak makmur. Tidak makmur ya. Atau makmur tidak bersih. Makmur tidak bersih, saya mau Iya. dua-duanya. Karena itu yang itu ibu waktu saya sampaikan itu Nah, dia sangat terkesan. lalu bagaimana dukungan seorang Ibu Ainun? Ibu Ainun Nasionalisme yang sama pendapat Yes. Ibu Ainun. Nah. Mentalnya sama. Di situ saya rasa jodohnya. Nah, karena itu tiap kali kalau saya sudah dirayu misalnya waktu saya membuat S3, saya membuat mengenai hypersonic flow. Hypersonic flow itu kecepatan 5 kali sampai 20 kali kecepatan suara. Bagaimana ngitungnya proyek itu. Wah, yang rayu saya banyak sekali. Ibu Ainun bilang, ingat sumpah. Kembali ke situ Ibu Ainun. Waktu saya di Talbot, saya itu hanya satu di sebelah 7 gerbong-gerbong yang saya kembangkan. Itu sampai dia begitu kagum, dia minta supaya saya udah deh jadi salah satu mengganti direkturnya nanti 3 tahun lagi. Begitu. Tapi saya mau buat S3, kamu tetap boleh buat S3. Dia mau panen, tidak mau. Siapa? Ibu Ainun. Ingat sumpah. Jadi sempat tergoda, yang sempat tergoda untuk ya kan, untuk mengembangkan apa yang sudah di, ya. Normal. Yang pada saat kembali ke Jakarta, akhirnya jenjang terjunlah untuk membangun negara, jadi menteri akhirnya. Nah pada saat masa-masa menjabat menteri itu, saya ingin yang gambarkan bagaimana dukungan Ibu Ainun tentunya lebih kuat lagi, karena ini sekarang sudah langsung dalam membangun negara nih ya. Nah, itu bagaimana itu? Ya Ibu Ainun, saya selalu membicarakan semuanya dari Ibu Ainun. Oh ya. Nah dan itu memperkuat Ibu Ainun dan memperkuat saya, menyempurnakan keunggulan kami masing-masing. Nah ini ada sesuatu yang apalagi di garis depan perjuangan itu, dia selalu tutu handayani. Dalam arti pokoknya yang namanya suaminya Habibie itu supaya dia akan diganggu dengan yang lain-lain. Semua dia betul. Semua. Jadi tidak diganggu oleh. Tapi saya sadar itu. Karena itu juga saya tidak pernah bisa digoda dengan apapun. Termasuk uang, materi, Dan wanita. no way. Ya. No way. Karena dia jaga pagarin saya. Tapi yang dia pagarin saya juga dengan apa? Al-Quran. Ya. Dengan Tuhan. Itu penting itu agama, budaya, agama dan penguasaan itu. Lalu Eyang berangkat naik akhirnya menjadi wakil presiden dan akhirnya menjadi presiden Republik Indonesia yang ketiga. Nah itu tentunya saya ingin tahu bagaimana reaksi Bu Ainun pada saat itu, pada saat Anda sudah mencapai puncak di pemerintahan itu langsung ya, dengan negara yang sangat goncang pada saat itu. Ibu Ainun itu dia banyak punya network sendiri, telepon. Tapi dia itu lihat TV. Dia lihat semua. Saya sama sekali tidak. Karena nggak punya waktu. 24 jam itu ngapain saya dengar TV. Masukkan virus di otak saya. Saya hanya lihat masalah yang saya hadapi dan bagaimana saya harus selesaikan. Dan pengorbanannya kalau bisa seminimal mungkin. Dan diperhitungkan. Tapi nggak usah dipamerkan. Dan saya selalu bilang sama Ibu Ainun, kita harus begini pegangan saya supaya sukses. Ya kalau bisa kerja rasional. Kedua cepat. Ketiga rendah hati. Ya. Rendah hati. Jadi tidak pamer-pamer. Menyombongkan diri. Rendah hati.
Dan keempat, jangan sekali-sekali menjadi pahlawan. Pahlawan itu mahal. Jadi kalau saya buat sesuatu dan ada yang mengakui dia pahlawannya, silakan. Yang penting saya selesaikan itu. Yang sering saya lihat tuh suka memaksakan diri untuk makan siang pulang ke rumah Ya. dengan ibu. Nah, kenapa yang? Kapan saya ketemu ibu? Tapi kan siang-siang itu kan tengah-tengah sibuk juga, pasti rapat dengan ini, rapat dengan itu, harus menyelesaikan ini. Saya atau pulang makan sebentar, atau ibu datang, Ibu datang, ya. dia bawa rantang. Kalau saya kepepet, dia bawa rantang. Kalau itu waktu itu Jakarta belum macet seperti sekarang Iya. kan, bisa cepat. Dari BBT kemari hanya 15 menit. Jadi tidak menjadi soal. Jadi merepotin ibu, saya datang aja. Dan juga kalau perhatikan dalam sekretariat saya, tidak pernah ada wanita. Di Jerman juga tidak. Hanya waktu saya belum ngetop, ada wanita Jerman. Iya. Lebih tua dari saya, 2 itu. Kenapa misalnya harus begitu? Nggak boleh, harus laki-laki semua, kenapa? Ya benar aja. Kalau saya di kantor terus katakanlah 10 jam sehari dan di rumah hanya untuk tidur dan kerja lagi, saya lebih baik lebih lama dengan wanita lain dengan dari ibu. Oh nggak mau saya, nggak fair. Ibu pernah komplain nggak dulu? Waktunya sudah habis betul-betul. Perhatian Eyang tuh hanya betul-betul ke kerjaan dan bangun negara. Sehingga ibu merasa, aduh saya di nomor kesekian kan ini. Dari Tidak pernah. Nggak pernah. Karena dia tahu bahwa saya buat itu untuk melaksanakan sumpah yang saya pernah buat. Dan itu merupakan bagian dari pengorbanannya mungkin. Iya, dari sang itu ibu. pengorbanannya. Itu Iya. ibu yang banyak berkorban. Tapi kawan-kawan saya bilang, dia nggak berkorban untuk kamu. Dia memang mau begitu. Saya karena itu susah bagi saya mengatasi ini semua. Karena saya melihat bahwa ibu banyak berkorban. Di masa-masa, beri saya gambaran di masa-masa periode saat mana kekuatan ibu, pengorbanan ibu itu sangat berarti buat Eyang? Pada saat Waktu kapan? saya sedang mempersiapkan S3. Back di Jerman, Iya, kembali di Jerman. Itu Itu masa berat. paling sulit. Oh ya? Itu yang Kenapa? paling. Karena uangnya pas-pasan. Iya. Dia belum bisa bahasa Jerman. Iya. Mengandung lagi pada saat itu ya? Mengandung lagi. Iya. Tidak ada pembantu. 3 tahun bertahan seperti itu? Iya. Ya. Apa yang ada di pikiran Eyang? Bagaimana kuatnya seorang ibu, sang ibu pada saat itu ya? Ya, karena ibu waktu mengandung memang dia satu kali dia nangis, dia nggak tahan. Iya. Dia nggak tahan, dia mau pulang. Ya. Tapi itu saya bisa meyakinkan. Itu bagian dari train yang masuk ke dalam tunnel yang panjang. Ya itu caranya Iya. menjelaskan toh. Iya. Ya, tapi itu cara di dalam film ada romantiknya menyampaikan itu. Tapi saya jelaskan lebih tegas. Iya. Tapi saya beruntung karena ibu menerima. Karena dia yakin bahwa Habib memang nyentrik, dia radikal, dia bilang apa adanya, tapi it's okay. Karena dia buat bukan untuk dirinya. Jadi Eyang ke Jerman belajar teknik mesin dan bukan teknik mesin jahit kan? Oh, bukan. Bukan kan? Oke, saya akan tanyakan nanti mengenai mesin jahit itu, apakah betul-betul seperti itu adanya. Dan saya juga akan tanyakan nanti bagaimana foto-foto. Saya sangat melihat tuh bagaimana foto-foto itu bisa membuat memori lagi. Tapi kita sekarang break lagi, ya Eyang. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi menanyakan bagaimana kisah cinta lagi antara Habibie dan Ainun setelah pariwara yang satu ini.